saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Kalau fungsinya yang right line pasti langsung titik koma itu buat apa ya, Pak? Maaf, tolong diulangi lagi, tapi agak apa namanya, temponya agak diperlambat. Nggak jelas tadi. Kalau fungsinya right line tapi langsung yang titik koma itu buat apa ya, Pak? Oke, ya. Ini ada pertanyaan ya. Saya mana modul? Ini modulnya. Ya, di apa namanya, di banyak contoh-contoh ya. Contohnya inilah. Ya, ini ada read line. Ini ya, Intan ya. Read line yang terakhir ini ya. Kalau write line, Yang right, ya Pak. apa? Yang ini. Kalau write line ini satu baris dikosongkan ya. Kalau sorry, kalau sebelumnya ini write ya, sebelumnya write ya. Kemudian ini ada read line. Ini habis write ini ya. Jadi saat programnya dijalankan ya, maka setelah tertulis IPK spasi titik 2 ya, kursornya ada di sebelahnya. Jadi kursor langsung ada di sebelahnya. Sorry, maaf. Lupa saya. Bentar ya. Oh ya. Bentar ya.
Jadi misalkan begini, saat program ini dijalankan, ya, ini ada write, ya, kemudian tertulis yang ada di antara tanda petik ini akan dituliskan otomatis. Misalkan anggap saja ini layar outputnya, displaynya ya. Jadi di sini akan tertulis nama spasi titik 2. Kursornya ada di sampingnya. Ya, otomatis di sini ada read line nama. Kita diminta menginputkan nama. Ya, misalkan namanya adalah Joko, misalnya Joko. Kemudian di enter. Ya, maka kursornya akan turun ke bawah satu baris. Oke ya. Kemudian statement berikutnya write alamat. Ini akan tertulis apa adanya. Alamat. Ya, mohon maaf kalau ininya nggak pas ya posisinya ya. Ya, kemudian spasi titik 2. Ya. Kursornya ada di sampingnya karena dia write. Ya, kalau ini write line, kursornya otomatis langsung turun ke bawah ya. Kursornya otomatis langsung turun ke bawah. Oke, ini berkaitan dengan apa namanya? Ini ada write, read line. Ini biasanya satu pasangan ini. Ini satu pasang. Ya, write, read line ini satu pasang. Ini untuk mempermudah biar aplikasi kita user friendly. Sebenarnya tidak ada write alamat, tidak ada masalah. Tapi kita tidak tahu ya nilai apa yang harus kita inputkan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya alamat titik 2 itu hanya untuk bantu. Ya, yang disimpan di memori ini read line alamat. Jadi saat kita inputkan dengan keyboard, ya misalnya Jakarta gitu, Jakarta, enter, kursor turun ke bawah. Maka nih Jakarta ini menjadi nilainya si variabel alamat, di mana variabel alamat adalah variabel yang bertipe string, ya bertipe string. Oke ya, ini akan di dalam memori akan tersimpan. Ya, kemudian write umur integer. Ya, maka kita diminta menuliskan setelah alamat write umur. Ya, kemudian spasi, entah spasi ada berapa ini. Kemudian titik 2. Ya. Kemudian read, ini ada read saja nih. Ya, sebenarnya read dengan read line ini ada sedikit beda. Ini saya agak kurang suka buat read saja ya. Kadang-kadang ada compiler yang efeknya jadi nggak bagus outputnya. Ya, kalian coba saja. Ya, tapi beda compiler kadang-kadang beda hasil juga untuk kondisi read ini ya. Jadi anggap saja read line. Umur ya kita masukkan misalnya 19, kemudian kita enter. Oke, maka nilai yang kita inputkan ini 19, ini akan tersimpan di variabel umur. Umur yang bawah nih ya, yang read line ini tidak ada hubungannya sebenarnya. Ini kalian mau tuliskan yang lain juga tidak apa-apa. Ya, tapi ya agar program yang kita buat user friendly, maka kita tuliskan seperti ini. Ya, kita masukkan 19, maka variabel umur nilainya 19. Kalau kita ketikkan bukan bilangan, ya ini kan harusnya integer. Kita ketikkan bukan bilangan, maka akan error. Programnya langsung berhenti. Ya, terpaksa berhenti gitu ya. Oke. Kemudian write IPK. Ya, sorry, di enter kursornya turun ke bawah dulu. Kemudian write IPK, maka tertulis ini IPK spasi titik 2. Kita masukkan misalnya 3.4 misalnya. Kemudian kita enter 3.4, kita enter. Kursor turun ke bawah. Ya, maka nilai IPK 3.4. Ini real ya. Kalau kita ketikkan 3 saja tetap dia nilainya 3 tapi tetap bilangan real ya. Oke. Kemudian write line. Ini kursor sudah turun ke bawah satu nih, maka turun lagi satu ke bawah. Ini jadi baris kosong. Ya, jadi baris kosong. Oke ya. Kemudian baru tertulis seperti ini. Write line ini. Jadi ini tertulis sama dengan dan seterusnya. Hasil ya sama dengan dan seterusnya. Kemudian ini write nama ya. Nama titik 2 spasi. Kemudian sini nama. Maka tertulis yang tadi kita tuliskan Joko gitu. Joko ya. Kemudian ini ada titik ya. Makanya ada titik habis itu. Kemudian alamat ya. Dan seterusnya. Nah, ketika sudah ditampilkan ini IPK, ini kan dari sini
ya terus lagi ya umur, ya tampilkan nilai umurnya, IPK tampilkan, karena ini 1 ya kemudian 2, maka akan tertulis ini masih 1 baris ya, IPK masih 1 baris ya, titik 2 ya, kemudian sini ada spasi, ini ada spasi ya, sorry ini saya geser aja deh sini, IPK ini 1 baris spasi ya. Oke, kemudian nilainya IPK 1, jadi disiapkan untuk menuliskan IPK nilainya hanya 1 karakter, kemudian ada 2 angka di belakang koma, berarti nggak muat ya, nggak muat. Maka ini di sini akan tertulis apa adanya. Ini kan kita tulis 3.4, maka ini jadi 3, ini sampai sini ini ya kursornya ada di sampingnya, kemudian nilai IPK-nya 3 poin ya 40, karena ini 2, ini artinya adalah 2 angka di belakang koma. 1 ini lebar keseluruhannya 1, kan nggak bisa ya, maka dia akan otomatis minimalnya 4 karakter ya, dia akan tertulis 4 karakter gitu. Oke ya, kemudian ini right line, kursornya turun ke bawah, anggap saja baris bawahnya sini ya. Kemudian di sini akan kedap-kedip karena ada read line, kita enter ya, baru programnya selesai, statement ini selesai dijalankan, programnya selesai. Oke ya, itu kalau kita running di Free Pascal atau Turbo Pascal yang versi offline. Nah, kalau yang versi online lain lagi. Ya, yang versi online lain lagi ya. Ini coba saya stop dulu. Ya, sekarang kita coba. Ya, saya buka ini dulu ya. Saya buka Rex Texter ya. Ya, saya copy dulu programnya. Kebanyakan. Mana tadi? Oh. Kita hapus dulu aja. Bentar ya. Satu-satu. Kita coba dulu copy dulu. Copy juga nggak itu? Oh, nggak ya, gambarnya nggak copy ya. Oke. Misalkan kita running programnya. Ini akan error ya, karena ada statement inputnya. Ini kita tampilkan dulu ini. Ya, kita tampilkan. Dia langsung di ini nih. Untuk rectester, ya, kalau ada statement inputnya kita masukkan dulu gitu. Ya, statement inputnya kita masukkan dulu. Jadi kayak nama itu misalnya tadi apa, Joko misalnya. Ya, misalnya aja ya. Kemudian alamat Jakarta, ya, umur 19, IP 3.4. Oke ya, kita running kan. Ya, otomatis seperti ini gitu. Walaupun agak sedikit berbeda ya, dengan di
di apa namanya di compiler kalian yang offline. Tapi kemarin saya ketemu ada yang lain ya. Ada yang lain, kita coba cari coba. Ya, compiler online. Online Pascal. Oke. Coba. Kita coba ini. Ya. Ini agak mirip-mirip dengan ya, agak mirip dengan yang offline. Saat kita running programnya, ya, oke ya, di tempat kalian seperti ini ya, nama Joko, ya kita enter, alamat Jakarta, kita enter umur 19, IPK 3.4, oke ya. Nah muncul hasilnya dan kursornya masih di bawah ya, masih kedap-kedip ya. Ini programnya masih dieksekusi nih. Masih nunggu kita tekan enter. Jadi kalau saya tekan enter baru selesai deh. Oke ya, selesai ya. Ini kalau kita enter baru aktif lagi sini. Outputnya udah selesai program. Ini kegunaannya readline. Jadi kalau readline ini kita jadikan komentar. Ini kita jadikan komentar aja ya readline-nya. Oke ya, kita running lagi. Berarti ini sama saja tidak ada readline yang terakhir ya. Oke, nama Joko, ya alamat Bogor misalnya, kemudian umur 21, IPK 4,5. Wah, salah ketik misalnya. Di sini nggak ada ketentuan apa-apa ya. Selesai ya, langsung. Ya, kalau di compiler kalian mungkin langsung outputnya udah nggak kelihatan ya. Ya, outputnya sudah tidak kelihatan. Seakan-akan nggak ada output gitu. Ya, padahal ada ya. Tinggal diinikan aja ya. Diaktifkan aja. Ya, jendela outputnya. Ya, oke ya. Seperti itu ya. Jadi itu gunanya readline sebenarnya. Gunanya readline. Tapi untuk di Regstexture tadi nggak kelihatan ya. Karena memang konsepnya seperti itu. Ya. Nah, readline yang terakhir, bukan hanya readline terakhir sebenarnya. Semua statement ya yang apa namanya semua statement sebelum ada n, entah n titik koma, itu nggak perlu pakai titik koma. Tidak pakai titik koma tidak apa-apa, pakai juga nggak apa-apa. Jadi ini pakai titik koma atau tidak pakai titik koma boleh. Tidak error. Ya, tidak error. Oke ya. Ini sembarang. Kemudian nih umur, saya masukkan karakter atau string gitu ya. Ini akan error. Otomatis error ya. Otomatis error. Karena tipenya berbeda. Oke. Atau misalnya ya kalau string itu apa saja dimasukkan dia nggak akan error. Angka juga dimasukkan boleh-boleh saja kalau string. Karena yang dinilai nanti stringnya dia sebagai kumpulan karakter. Ini misalnya umur 12 tahun. IPK-nya 3. Gitu. Dimasukkan 3, walaupun tipe data real nggak ada masalah. Ini oke saja. Tapi nanti tampilannya 3.00. Ya. Oh iya, satu lagi. Ini yang tadi ya, format ya. Ini kan satu ya. Jadi saya masukkan satu. Ya, ini supaya enak gini nih, supaya gampang membandingkannya. Ini saya tulis 2 kali deh. Ya, saya tulis 2 kali. Oh, ini belum selesai, sorry. Ini belum selesai nih, belum di enter ya. Jadi programnya belum selesai, jadi dia nggak mau dia. Ya, ini saya tulis 2 kali, tapi yang bawah saya geser ya. Ini jadi 2 ya. Saya geser 2. Sekarang kita bandingkan yang atas dan bawah. Ya. Oh, ada yang salah di mana? Right line, oh ini right line nggak ada.
Right aja ya. Oke, kita running. Oke, nama Joko, alamat JKT, ya umur 15 tahun, IPK 4 misalnya, 4.4456 gitu deh ya. Oke. Sama aja ya hasilnya. Ya, sama saja hasilnya. Ini apa ini? Oke. Hilang. Oh, belum di enter. Belum di enter. Tapi kelihatan ya, sama hasilnya ya. Tidak beda. Oke. Sekarang, oh ini warnanya ada ya. Sekarang kita running lagi kita coba. Tapi ininya kita ubah, bukan 2. Sekarang kita ubah 3. Ya, kita ubah 3. Kita running lagi. Ya. Kita buat singkat-singkat saja. Umur 33. IPK-nya 3.456 gitu ya. Salah. Hasilnya tetap sama, nggak berubah. Kenapa tidak berubah? Jadi gini, ya. Ini kan yang angka pertamanya 3. 3 atau 1 ini adalah ya lebar yang digunakan untuk menuliskan nilai variabel IPK. Sedangkan kalau 2 angka di belakang koma, dia minimal butuh 4 karakter. Ya, 4 karakter. Jadi, ya, kalau nggak cukup, ya, kalau tidak cukup memasukkan nilainya, maka dia akan dituliskan minimalis. Ya, jadi dianggap tetap 4 karakter gitu. Jadi ininya tetap dianggap 4 karakter. Jadi kita masukkan dari 0 sampai 4 itu hasilnya sama. Ya, kita masukkan 0 sampai 4 hasilnya sama. Ya, sekarang kita masukkan ini kan 3. Tadi saya katakan kalau 4 juga masih sama ya. Ya, kita running lagi. Ya. Kita running lagi ini masih tetap sama. Ya. Dengan syarat ini ya, angkanya ini ya, 1 angka ya. Ya 3, atau 2, atau dan seterusnya ya. Kalau 32 nanti beda lagi itu jadi tambah 1 karakter. Ini 4 masih sama dengan tadi ya, termasuk 0. Sorry, ini belum di enter. Ya, termasuk 0 juga sama saja. Ya, kita masukkan 0, ini juga tetap sama, tidak berubah. Oke. Ya, kita masukkan 0 sama saja. Baru beda kalau lebih dari 4. Ya, baru berbeda ketika lebih dari 4. Dia akan sedikit 1 karakter kalau jadi 5, 1 karakter ke kanan. Ya, ini kalau saya jadi ubah. Sorry. Ya, ini hilang. Ya, ini 5. Saya masukkan 5. Ini geser 1 karakter ke kanan. F9 ratingnya. Oke, bergeser 1 karakter ke kanan. Berarti kalau 6, geser lagi 1 karakter ke kanan. 7, geser lagi 1. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kurang, ya, maka dia akan bergeser. Kalau kurang dia akan ditulis minimalis. Ya, kalau butuhnya 4 maka akan jadi sama dengan 4 gitu. Ya, tetapi kalau lebih maka akan ada spasi yang kosong. Ya, ada spasi yang kosong. Ini ada spasi yang kosong. Seperti itu ya. Jadi, untuk kondisi yang seperti ini kalau kita bingung, ya, tapi kita hanya butuh sampai 2 angka di belakang koma, maka masukkan aja 0. Masukkan 0. Oh, sorry. Lagi-lagi. Ya, ini belum di enter ya. Ya, kalau kita bingung, tapi nggak perlu lebar ke kanan, masukkan saja angkanya 0. Ya. Tapi ini khusus hanya untuk ya variabel yang bertipe real ya. Variabel yang bertipe real. Kita bisa menentukan 2 angka sebagai format.
Yang angka pertama itu adalah total lebar semuanya. Kemudian angka kedua adalah untuk menampilkan ya angka desimalnya, pecahannya, ya. Paham ya? Kalau integer ya kita cukup satu angka saja. Ya, misalnya umur gitu ya. Ini umur juga bisa kita masukkan. Umur ya. Umur ya titik 2 misalnya 5 gitu. Maka lebarnya 5 nanti umurnya. Kita coba kita running. Ya, ini yang bawah ya, yang bawah yang 5 ya. Oke. Umurnya misalnya 2, 3, 4 gitu ya. Agak lebar ya. Ya, IPK-nya 3. Oke. Umurnya kan geser ya, geser dua angka tuh. Ya, geser 2 angka. Dia akan rata kanan ya, akan rata kanan. Jadi kalau ini dikasih format 5, ini artinya 5 karakter. Ya, dan dia akan dituliskan rata kanan. Oke, paham semuanya? Ya. Oke, silakan lanjutkan. Silakan. Mau nanya lagi. Ya, silakan. Rata-rata itu Ya. hasil input A-nya itu dia ke kanan banget. Itu karena dia 8 itu ya kan, 8 kotak tadi itu. Rata-rata yang mana dulu rata-rata? Tunggu sebentar. Di modul 2 ya? Program satu lagi kah? Oh ya, ini ya. Ya, rata 10 1. Ya. Tinggal dimainkan saja ininya, formatnya nih. Format ininya dimainkan. Kalian bisa geser-geser. Ya, kalau terlalu ke kanan, coba aja diubah mana yang bagus. Ya. Ini artinya rata 10.21, artinya dia akan menuliskan nilai dari rata dengan space. Ya, 10 karakter totalnya gitu ya. 10 karakter. Kemudian satu angka di belakang koma. Berarti untuk angka di belakang koma dengan komanya ya itu sudah 2 karakter ya. Berarti sisanya 8 kan? Kalau ratanya nilainya cuma 2 digit ya, 2 digit berarti masih ada sisa yang spasi kosong ada 6 masih ya. Masih 6. Tinggal diatur saja. Ya, mungkin ini maksudnya datanya angkanya agak besar barangkali. Mungkin 100.000 ya. Barangkali ya. Ya tinggal diatur, kita bisa ngatur itu. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.
Oke, bagaimana? Bisa semua? Halaman pertamanya gimana tuh? Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman kedua sudah semua? Menerjemahkan apa tadi? Flowchart. Shadowcode ke flowchart ya? Shadowcode ke flowchart. Nah, ini dia. Ini ada shadowcode ya. Kemudian bawahnya diterjemahkan ke dalam flowchart. Ada komentar? Ada komentar dengan shadowcode dan flowchart-nya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya komentar ya. Sebenarnya saya nunggu ditanya. Ini adalah sebuah contoh modul yang mengajak kalian berpikir gitu, mengajak berpikir. Jadi sekarang kita lihat ini aja, ininya apa namanya? Oke, flowchart-nya, shadowcode-nya ya, shadowcode. Integer nilai ini tipenya integer ya. Display tampilkan input nilai absolut titik 2 gitu ya. Input nilai kita diminta menginput nilai. Jika 8 nilai lebih dari sama dengan 85 dan kurang dari sama dengan 100 ya, maka ini kalau ada jika harusnya pakai maka ya. Maka tampilkan nilai mutu titik 2A gitu ya. Kemudian jika ya, jadi kalau kata-kata bahasa Indonesia seperti ini ya, seperti ini harus tambah maka. Bawahnya juga semua maka ya, gitu ya. Nah, jika shadowcode-nya seperti ini, maka flowchart-nya bukan seperti flowchart yang di bawah ya. Bukan seperti flowchart yang di bawah. Ini agak berbeda. Oke. Jadi saya tampilkan di sini deh ya, di bawahnya ya. Kalau seperti shadowcode yang di atas ya. Jadi ininya sama, mulai pakai mulai aja gitu ya. Kemudian ya, kalau mau persis sama, ini ada statement input output nih. Sorry. Ini agak terlalu besar. Kecilin dikit lagi. Saya tulis kecil aja deh, nggak usah besar-besar ya. Ini kalau sesuai dengan shadowcode di atas, pertama kali statement output-nya dulu. Walaupun sebenarnya bisa digabung, statement input output boleh digabung. Ya, misalnya ini output, saya tulis out aja output, ya tanggung output, ya apa itu? Flowchart-nya apa? Input nilai absolut, ya input nilai absolut, saya pakai titik 2 aja ya. Kemudian ini statement output ya, kemudian statement inputnya. Ya, input ya nilai. Ya. Oke. Kemudian ya, if di atas kan if ya. If nilai gitu kan. Pakai belah ketupatnya. Agak besar nggak apa. If nilai ya lebih dari sama dengan 85, kalau nggak salah ini kurang dari sama dengan 100 ya. Ini ya. Jika true ya, jika true maka tampilkan output ya. Ini saya tulis O saja, output apa grade A gitu aja ya. Grade-nya A gitu. Ini kita ringkas. Oke. Kemudian ya if ada lagi kan if kan. Ini jika true, ini false. Jika false tidak melakukan apa-apa. Jika true lakukan ini. Kalau sudah selesai dia ke sini. Beda ini turun ke bawah ya. Ya, kalau hanya if then kemudian if then jika maka maka ini seperti ini. Kemudian dicek lagi. Nilai berapa sih ini?
Oh, ini ada. Nilai lebih dari sama dengan 80 kurang dari dan kurang dari 85. Ya. Jika benar, maka jika true, maka kita tampilkan outputnya, ya, amin, amin, gitu ya. Jika false, ini nyambung lagi, gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau ya pseudocode-nya seperti ini. Jika sekian maka, jika sekian maka, jika maka, dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya masing-masing if then-nya berdiri sendiri-sendiri. Kalau yang ini, oke, ya, kalau masih hanya if then. Tapi supaya jadi seperti ini, ini pseudocode-nya diubah. Tidak bisa hanya jika maka, ya, jika nilai lebih dari sama dengan 85 dan kurang dari 100, maka tampilkan display nilai mutu sama dengan A. Else, ya, bahasa Inggrisnya else, jika tidak, tapi jika nilai ya lebih dari sama dengan 80 kurang dari 85, maka display ini. Gitu ya. Jadi kalau jika tidak tapi gitu ya. Ini baru tampilan flowchart-nya seperti ini. Flowchart-nya jadi seperti ini. Tapi urutannya sesuaikan ya dengan ininya ya. Yang ininya di belakang ya. Ya, ini di belakang. Ya, jika nilai sama dengan 0, ya, display nilai mutu E, gitu ya. Ya, oke, seperti itu ya. Kalau mau persis seperti ini, ya, flowchart-nya ini di atas, ini dipindahkan ke atas. Ya, ini dipindahkan ke atas. Oke ya. Oke. Kemudian, atau kalau saya ganti deh, ini agak-agak sedikit beda juga. Kalau hanya diginikan saja ya. Kita anggap yang ini aja deh, kita anggap ini. Sekarang saya hapus dulu. Kita ikuti kalau flowchart-nya seperti ini, flowchart-nya seperti ini. Ya, maka pseudocode-nya ya input nilai. Oke ya. Kemudian if nilai ya sama dengan 0 ya, then ya output itu aja, output E. Gini ya. Else if ya, nilai lebih dari sama dengan 85 ya, then outputnya A. Oke ya. Kalau hanya seperti ini nanti nilainya 1000 juga tetap A ya. Karena nggak ada batas atasnya. Nilai lebih dari 85. Else if nilai lebih dari sama dengan 80 dan output amin. Terus else if ya, kita sampai sini sampai nilai 60. Ini if else dulu. Else if nilai ini ya lebih dari sama dengan 60 dan ya outputnya C. Ya, else if nilai lebih dari sama dengan 55 dan outputnya D plus. Ya. Nah, terakhir kalau seperti ini else saja, tidak pakai if lagi. Else
outputnya ya adalah D. Ya, selesai. Oke. Kalau flowchart-nya seperti ini, seperti gambar ini, ya di halaman 2 ini, maka ya shadow code-nya seperti ini. Ya, jadi tidak persis sama dengan yang di atas ini ya. Kurang tepat. Ya ini sebenarnya mengajak kalian jangan langsung nerima gitu. Ini dosen ngeles namanya, dosen ngeles. Ini sebenarnya yang buat tim dosen. Saya koordinatornya nggak ngecek dulu. Saya biasa supaya mahasiswa berpikir dulu ya, jangan langsung terima. Oke ya, nanti direvisi. Oke, kelihatannya yang buatnya lagi sibuk kan, dosennya lagi sibuk kan, mungkin dia ambil dari mana gitu. Lihat. Oke ya, paham ya? Ini yang halaman 2. Jadi halaman 2, ya itu ada shadow code, kemudian ada flowchart. Itu berbeda ya, bukan terjemahan shadow code-nya, flowchart di bawahnya, bukan ya. Itu beda. Oke ya. Bedanya jauh sekali, karena di atas tidak pakai else. Ya, kalau pakai else, flowchart-nya seperti ini. Kalau tidak pakai else, ini nih. Ini output-nya bukan langsung ke bawah, tapi ke sini. Bedanya seperti apa? Nah, bedanya begini, bedanya. Misalkan, ya kita jalankan flowchart-nya, ya kita inputkan misalkan nilainya 95 gitu, 95. Output-nya 95. Yang ini ya. Kalau yang ini dicek nilai sama dengan 0, no, false ya. Kemudian dicek nilai lebih dari 85, ya. Maka keluar outputnya A dan program selesai ya. Program selesai. Tuh, turun ke bawah. Ini saya kecilin dulu. Ya, oh terlalu kecil. Oke. Saya masukkan 95, di sini salah. Ini kecil sekali. Saya kecil juga. Ininya tutup aja. Oh, bukan customize. Oh. Collapse ribbon. Nah. Ya, kita masukkan 95, ya. Maka program hanya ngecek ketika sudah true, dia langsung selesai. Ya, tetapi kalau yang ini, yang kanan, flowchart yang kanan, ya, misalkan kita masukkan nilainya 95. Ya, di sini sudah benar ya, di sini true. Ya, saat pilihan pertama true. Ditampilkan nilainya A. Tapi kemudian dicek lagi. Sudah pasti salah ya, false. Turun ke bawah lagi, false, 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 tapi masih terus dicek terus. Seperti itu. Padahal logikanya kalau sudah benar di atas, bawahnya pasti salah semua ya. Oke ya. Oke, bedanya seperti itu. Dengan if, dengan else, dan tidak. Gitu ya. Jadi kalau yang kanan ini, flowchart yang kanan alias shadow code yang di atas, ya itu ada banyak struktur if-nya. If then-nya banyak. Kalau yang ini satu if then else-nya. Ini satu rangkaian. Ya, setelah sudah true, selesai. Nggak dicek lagi tempat lain. Tapi selama masih false, dicek. Jadi kalau kita masukkan nilainya misalnya 30 gitu ya, 0 tidak, ya. Lebih dari 85 tidak. Lebih dari 80 tidak. Terus tidak. Lebih dari 55 tidak. Baru D. Gitu ya. Jadi itu kondisi terburuknya seperti itu. Tapi kondisi terbaiknya ketika kita nggak masukkan nilai, langsung true. Nilainya. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Silakan lanjutkan. Saya sudah kirimkan untuk tugas akhir pekan ya. Di Google Classroom ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengiriman tugas yang minggu kedua ini masih seperti minggu semalam, Pak? Pakai yang PDF formatnya? Ya, kalian buat
PDF saja, digabungkan semuanya jadi satu ya. Ya, itu kan buat berapa soal ya, berapa program. Ada 3 soal ya. Kalau mau tampil, ini kan pertama apa nih? Buat berikutnya shadow code untuk menghitung standar deviasi. Buat flowchart-nya, ya udah nih digabung jadi satu aja. Flowchart-nya entah kalian pakai aplikasi apa, ya buat. Kemudian buat program bahasa dengan Pascal. Nah, programnya ini kalian copy saja, ya kalian copy masukkan ke ini apa namanya Word-nya, ya masukkan ke Word. Ya, kalau kalian mau lampirkan file aplikasi filenya yang .pas-nya ya, jangan .exe-nya ya. Ya, file teksnya yang kalian kirimkan. Tapi kalau sudah ada di Word sudah cukup, nggak apa-apa. Kalian copy aja, masukkan ke Word. Ya. Kemudian ini program dulu. Ya ini ada banyak program ya. Masukkan aja di Word. Ya, masukkan di Word. Kemudian kalian simpan dalam PDF boleh. Seperti itu. Ya, tapi jadi satu file, minimal satu file. Lampirannya juga ditambahkan boleh. Tapi ada yang gabungan semuanya. Ya, dan outputnya tampilkan juga. Kalian ini aja, screenshot aja outputnya. Outputnya screenshot tampilkan. Oke, ya, paham ya? Baik, Pak. Berarti kalau untuk yang source code-nya itu kita screenshot kayak gimana, Pak? Nggak apa-apa? Source code-nya di copy aja, jangan di screenshot. Oke, baik Pak, terima kasih. Kalian, jadi gini, supaya bisa di copy, ya, kalau copy, kalau aplikasi lagi. Kalau kalian buka Free Pascal, ya kalian simpen .pas, filenya .pas, itu kalian buka aja, jangan pakai Free Pascal-nya, pakai Notepad, atau kalian download Notepad++. Ya, Notepad++ bagus nih untuk buat program, dia jadi editor yang bagus. Sorry. Ya, Notepad++. Kok kenapa 20 saya nulisnya ya? Notepad++. Notepad-nya pakai Notepad. Bukan pakai T. Ya, download aja, free. Ya, Notepad++. Itu juga sebenarnya bisa disambungkan dengan Free Pascal-nya tuh, Notepad++. Ya, bisa disambungkan. Jadi kalian nggak buka Free Pascal lagi, pakai Notepad++ aja. Editornya lebih enak. Ya, cuma kalau di Free Pascal kalian bisa help ya, bisa cari penjelasan readline apa sih gitu, unit apa gitu ya, ada helpnya kalau di di Free Pascal ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya pikir saya cukupkan ya. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan kalian tuh hari Kamis ya. Kamis atau Selasa? Rabu. Rabu ya? Rabu ya, Rabu. Lupa. Ya, kita ketemu lagi hari Rabu ya untuk praktikum. Ya, kita hari Rabu. Nanti kita lanjutkan materi tentang struktur data ya. Struktur data dan operatornya. Ya, struktur data lah. Ya. Struktur bahasa Pascal, struktur bahasa Pascal, struktur dasar bahasa Pascal. Oke, baik, hari ini saya cukupkan ya, yang belum selesai lanjutkan ya, lanjutkan. Kemudian untuk presensi hari ini, ya presensi hari ini itu tadi ada program yang menghitung rata-rata ya, ada data menghitung rata-rata. Kalian buat shadow code-nya ya, buat shadow code-nya ya, diketik kemudian dikirimkan untuk presensi ya di Classroom, Google Classroom ya. Oke, paham ya? Dan jangan lupa ada tugas untuk akhir pekan sudah saya kirimkan juga di Google Classroom. Ya, oke ya. Baik, hari ini saya cukupkan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.
Ya, Rifki, gimana persiapan PKU-nya Rifki? Anjir pakai ditanya pula. Doain aja HP ku nggak nge-lag, sumpah. Ya, ayo Kalau ngomongin di PKW ML yuk. tuh nggak bisa di 40 gitu ya. Kawan, PKU apaan, Wan? Ini mumpung gua ada breakout, apa mau ngomongin sini aja? Tapi gua ada yang mau ngomongin sih sama. Waduh, Waduh. bener juga, bener juga. Boleh. Wan, kalau mau breakout Boleh. yang anak-anak kayak speech, vokal, dance gimana, Man? Nggak bisa tuh. Yang nyakinin diri sendiri aja kalau mereka. Like, kalau mau breakout nggak apa-apa, Wan. Kalau mau breakout nggak apa-apa. Ntar dulu dah. Gimana Iya, nih, iya. ntar malam latihan nggak? Kalau nggak, aku mau login MOBA satunya. Gimana? Bilang aja Kapten mau Nova? bucin, bilang aja mau bucin dengan gitu. Jujur aja sama diri sendiri gitu loh. Enggak, beneran aku lagi pengen ini. Bucin. Bucin sama aku, Wan. Astagfirullah. Siapa sih ini? Oh, Lutfil. Gugur dong. Lutfil. Ntar dulu ya, responsi dulu. Oh iya, nanti dulu. Terus responsnya apa ya tadi? Itu apa kan ada program Pseudocode. buat rata-rata tuh yang di modul 2 itu di website code-nya Oh, oke. Mirip kayak ini, yang Man. penugasan 1 kalau nggak salah. Apa? Mirip kayak ini, Man. Yang mana sih, Man? Yang modul 2. Nomor 1. Waktu Itu episode code ya? Yang mana berarti ya? Lah itu udah code semua. Jadi yang mana ya? Jadi dia bilang itu kan. Iya, itu kayaknya salin aja. Salin aja, Wan. Salin aja. Dulu gue pengen nyobain privilege jadi host nih. Anjay. Anjay, privilege. Kick, kan udah gue suruh. Kick gue, Ki. Wan. Bisa nge-live nggak, Wan, di situ, Wan? Oh, bisa nge-live. Coba pencet, Wan, yang YouTube, Wan. Di YouTube ya? Oke, masuk ke YouTube Stis gimana, Wan? Masuk ke YouTube Stis ya, Wan. Masuk ke YouTube Stis. Ya, nggak apa-apa lah. Bentar doang. Emang ketahuan ya? Enggak, harus Nggak boleh. Rifki You dulu. don't have permission, anjir. Nggak boleh. Oh, Bisa you nge-live. don't have permission, oke lah. Jadi keren juga ya bisa. Itu kok mati. Kok mati? Oh ya, kok matiin ya, Wan? Iya. Tadi gimana? Ngomong apa sih? Apa responsinya? Apa? Cara ngopi source code gimana? Sukot baca sih gimana sih bacanya? Oh, ya di copy aja. Copy aja biasa. Sudocode ya. Sudocode yang dari Pascal, kan? Yang dari Pascal ya? Yang delivery Pascal. Maksud bapaknya itu dijadiin kayak apa ketikan gitu Word. Oh, itu ke Notepad++ dulu. Tapi ini apa namanya step by step aja, nggak perlu kayak gitu karena diminta pseudocode-nya aja. Oh, sudocode-nya Oh aja. gitu. Kayak misalnya input data ABC, terus hitung total ABC, yang kayak gitu. Iya. Kalau yang di udah modul, di penugasan udah ya? kalau yang di modul itu source code-nya bukan pseudocode-nya. Jadi kita disuruh bikin pseudocode dari source code-nya gitu. Oh. Tapi di situ berikut adalah pseudocode. Oh, pseudocode-nya maksud yang ada operasi aritmatikanya gitu ya? Gimana sih? Ya lawan. Nggak tahu. Bang, sebenarnya yang namanya pseudocode itu yang ini yang udah diketikin di Word sama bapaknya. Misalkan nih, gading ini pseudocode yang ini berarti. Yang di atasnya itu Yang jika itu pseudocode itu tambah pseudocode disuruh kayak gitu jika kalau yang disediakan di bapaknya yang rata di sini itu source code-nya. Nah, iya benar. Ya jadi gitu. kayak dibuat. Itu bukannya kalau yang bikin sampai N itu pseudocode-nya gitu, Bang. Sisanya kalau full lengkap ada var-nya itu source code gitu. Oh iya, kalau ada var itu berarti source code, ada var, terus ada program apa itu source code. Kalau ada tanda operasi aritmatiknya berarti pseudocode ya? Kalau sepertiku tuh pokoknya pseudocode itu kalau mulai bikin sama N-nya doang, nggak pakai cons, nggak pakai dan lain-lain. Itu bukan itu Bang Ade mantap. Jadi gue bingung deh. Aku juga tahu, Wan. Terus nulis apa, Wan?
Iya, yang ngerti Kopi dong. aja dah. Gue juga nggak taruh apa. Ya, sini. Bentar. Aku share screen ya. Boleh nggak sih? Responsi itu delay nggak? Enggak kan? Nggak apa-apa dah. Nggak, bapaknya sih kayaknya nggak terlalu merhatiin responnya, tapi kalau tugas Kelihatan nggak dia sih? langsung merhatiin anjir. Ini kawan. Apa nih, Wis mabuk nih, mabuk. Gimana Pan? Bentar. Ini kelihatan ya? Ini kok lo Nah, tahu Pan, sih kok- nih? Lu kok tahu Foto ini? profil lu kan itu. Aduh. Siapa? Oh, lu ku kasih filenya ya nih. Belum Yang lihat dari gue punya Pan. Alwan boleh tuh. Belum lihat. Alwan. Belum lihat Siapa? maksudnya. Novani itu udah bisa dibilang pseudocode sih bulan yang mainan Novani. Mana sih? Bentar. Ayo yang mau minta tinggal ini ya, PC ya. Iya. Kelas Goyan. saya sih langsung. Langsung pop sini nggak sih? Oh kayak gitu namanya pseudocode. Iya benar. Ini pseudocode-nya. Kalau yang source code-nya tadi yang di modul nomor pertama itu ya? Yang modul nomor pertama, bentar. Itu deklarasinya itu ikut ini, Van. Apa sih? Yang Intinya gini. variannya itu ikut nggak? Tahu Itu namanya deklarasi sih varian. Intinya gini Wan, kalau source code itu yang bisa kita kopas ke Pascal terus bisa di-run, itu namanya source code. Nah, kalau pseudocode itu kita kopas nggak bisa di-run di Pascal. Oh ya, namanya juga sudo ya? Iya, benar. Oh ya. Oh ya. Ya berarti yang bisa di source code itu kumpulan sintaks berarti ya, yang bisa di-run di ya itulah pokoknya. Ini dikirim Mahbub bener nih. Nah tuh. Udah Pan langsung lah minta lah gue. Bentar aku nge-lag anjir. WD. Jangan disamain tapi kalau ketahuan. Iya, selalu. Nggak apa ding, ngapain? Sans. Tenang guys, tenang. Jadinya masih Kirim di grup aja. ya kan. Nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Lagi masih di sini nggak, Zak? Masih baru satu orang doang yang pergi. Zak cek kok ya Zak. Foto profilnya Bang Rifki mantep nih. Anjay. Api banget ya. Tuh dikucir kayak Eren Yeager mantep tuh. Astagfirullah. Man, kau masih ngerekaman sampai sekarang man? Ya Allah man. Apa? Ya kawan.